Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifati sahihi wa mu'amalati fasiliha li ta'rifi halal wal haram وَجَعَلَ مَا لَا مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَعَمَلَ بِهِ خُلُودُ فِي دَارِ السَّلَامِ وَجَعَلَ مَا شَرَى مَنْ خَلَافَ وَعَصَاهُ دَارَ الْانْتِقَامِ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن بنعم الجسام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد أيها الآباء ikhwan mustami'in hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mengumpulkan kita di dalam majlis ta'lim pada detik ini, pada malam hari ini, dalam keadaan Allah masih memberikan berbagai macam limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah, wal afiyah. Begitu juga salat serta salam sudah henti-hentinya kita hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'asyarah hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam pelajaran kitab Sulamut Taufiq, di dalam pembahasan tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Kita masuk sudah di dalam pembahasan bab fikihnya. Terakhir kita membahas di dalam masalah najis. Tayamum belum masuk. Terakhir kita membahas di dalam masalah syarat sahnya salat. Di antara syarat sahnya salat adalah Islam, tamyiz. Itu artinya tamyiz itu anak kecil yang bisa makan dewek, minum dewek, cebok dewek, umur 7 tahun ke atas. Itu syarat taharah, syarat bersuci. Syarat-syarat sahnya bersuci, Islam, tamyiz. Jadi kalau budak kecil yang masih umur 3 tahun dia wudu, syarat wudunya tidak, syaratnya tamyiz. Kemudian ada memani menusul ma ila mausul, tidak adanya yang mencegah air mengenai kulit seperti cat, kutek dan berbagai macamnya. Kemudian salal ma, air harus mengalir, tidak cukup tidak mengalir. Kalau kain dibasahi deh kita wudhu lap basah cukup enggak, karena syarat wudhu, mandi wajib dan menghilangkan najis, air itu harus mengalir. Jadi kalau menghilangkan najis kita pel, syarat enggak, karena syarat menghilangkan najis itu harus mengalir maninya. Wudhu, mandi wajib, menghilangkan najis itu syaratnya harus mengalir, harinya harus dialirkan. Kemudian wa yakuna ma'u mutahhiran, adanya air itu dapat mensucikan. Itu yang sudah kita bahas. Dan bukan air itu ada yang najis. Wa in kana ma'duna gulatain alla yulagi najis ghairu ma'fu an. Dan syaratnya juga najis itu air itu tidak terkena najis. Kalau airnya terkena najis, jika kurang sedikit airnya dihukumi najis. Itu yang terakhir kita bahas. Kemudian
Airnya juga tidak boleh mustakmal. Itu di antara syarat daripada taharah. Tayamum sudah belum? Sudah kalau salah. Hah? Sudah tayamum. Sudah itu pembahasan tayamum sudah. Karena sudah lewat itu pembahasan sebetulnya. Ya. Apa? Ya, ada 20 itu. Itu yang sudah kita bahas. Sudah dibahas kali ya? Oh, belum. Ya. Sebagaimana kemarin yang termasuk daripada syarat sahnya taharah, syarat sahnya salat adalah taharah an najasah, suci daripada najis fil badan wal thawb wal makan wal mahmullah, suci daripada najis di badan, di pakaian, di tempat kita salat dan segala sesuatu yang kita bawa. Ini kemarin sudah kita bahas nih, suci daripada najis tersebut. Jadi ketika hendak salat jangan membawa najis. Najis itu di mana deh? Di badan. Badan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki jangan ada najis. Termasuklah gusi di dalam mulut kita ini. Ini najis. Jika gusi kita berdarah, otomatis mulut kita najis. Jika kita sholat, hukum sholat tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat harus suci daripada najis. Kemudian kalau seandainya kita kekenyangan, muntah keluar sedikit, otomatis langsung batal sholat kita. Kenapa batal? Karena bawanya najis. Karena muntah itu dewe hukumnya adalah najis. Apa yang harus kita lakukan? Keluar, buang, kumur-kumur. Wudhunya batal? Tidak, wudhunya tidak batal. Itu di badan. Wal di pakaian yang kita bawa. Baju kita jangan ada najis. Apapun yang kita bawa. Wal makan itu tempat. Tempat itu segala sesuatu yang berhubungan dengan anggota tubuh kita atau sesuatu yang berhubungan dengan pakaian kita. Jangan adanya najis. Artinya kalau sholat di atas sejadah, sholat di pucuk sejadah, ada tai kebo sebesar ini di pucuk sejadah kita. Ketika sholat kita tidak bersentuhan dengan najis ini, sah tak sholatnya? Sah sholatnya. Tapi jika kita menyentuh dengan najis itu atau pakaian yang kita bawa bersentuhan dengan najis tersebut, maka hukumnya batal. Misalnya sal kita bersentuhan dengan najis itu, apa hukumnya? Batal. Atau misalnya mik kabel tagok yang kita bawa bersentuhan dengan najis, apa hukumnya? Batal. Karena syaratnya tidak boleh bersentuhan dengan najis di pakaian, badan, dan tempat dan segala sesuatu yang kita bawa. Fa in lagaw najisun aw lagaw thiyabu aw mahmulahu batala salatu. Jika kita bersentuhan dengan najis atau pakaian kita bersentuhan dengan najis atau sesuatu yang kita bawa bersentuhan dengan najis, batal salat kita. Illa kecuali an yulqiyahu halan, kecuali ketika najis itu jatuh di pakaian kita dan kita seketika langsung singkirkan tanpa membawa, maka hukumnya tidak membatalkan salat. Contohnya misalnya di sal kita ini ada tai cicak nampak, langsung kita singkirkan dengan tanpa membawa, kita tarik ke bawah, maka tidak batal. Tapi kalau kita angkat, otomatis kita ini membawa. Ketika membawa sesuatu yang suci yang bersentuhan dengan najis, batal salat kita. Ini kalau seandainya pakaian itu bisa disingkirkan seketika. Kalau nampak di baju kita, tidak mungkin baca disingkirkan, otomatis langsung batal. Atau najisnya itu ma'fu anhu, atau seperti najisnya itu adalah najis yang dimaafkan dalam syariat. Najis yang dimaafkan dalam syariat itu contohnya darah. Darah itu adalah najis yang dimaafkan dalam syariat. Nanah, najis yang dimaafkan dalam syariat. Jika kita sholat lalu di badan kita ada darah, ada nanah, maka hukum sholatnya sah. Karena darah dan nanah itu najis yang dimaafkan di pakaian dan di badan, bukan di air. Jika di air tetap dihukum najis. Begitu juga kalau seandainya lalat, bangkai lalat itu najis yang dimaafkan di air, bukan di pakaian dan di badan.
Jadi kalau sholat di kantong kita ada bangki lalat, kalau sholat kaki kita nginjak bangki laron, bangki kepi masalah, sah tak sholat kita? Tidak sah sholat kita. Mengatakan, kan najisnya dimaafkan, betul. Najis itu dimaafkan, tapi di air, bukan di badan dan di pakaian. Ini yang dikatakan. Yang najis yang dimaafkan di pakaian dan di badan kita adalah darah, kata ulama. Jika di pakaian dan di badan kita ada najis, maka najis itu dimaafkan dalam syariat. Wa yajibu izalatun najis lam yu'fa anhu. Dan wajib bagi kita untuk menghilangkan najis tersebut. Jika najis itu ada di badan kita. Nah, sekarang ini yang kita bahas, najis itu sendiri. Najis itu dibagi menjadi 3. Nah, itu yang di dalam bahasan tersebut. Yang najis yang dianggap dibagi 3 itu yang kena dengan najis mughaladzah, muhaffafah, dan mutawassithah. Najis mughaladzah adalah najis anjing dan babi dan keturunannya. Dikenal dengan najis mughaladzah, li giladi hukmiha, akan berat hukumnya. Ini katakan ulama. Makanya dinamakan najis itu dikenal dengan najis mughaladzah. Cara mensucikan daripada najis mughaladzah adalah tathuru bisabi ghasalat ba'da izalati ainiha. Setelah kita menghilangkan ainnya, maka kita alirkan air dengan dicampur dengan tanah. Dengan 7 kali cucian, salah sikapnya adalah tanah. Caranya apa? Air dicampur dengan tanah, itu dicampur dengan air. Kalau kita sudah campur, kita alirkan. Ketika kita mengalirkan air tersebut, maka hitungannya sudah 2, air dengan tanah. Tinggal berapa kali lagi? 5 kali lagi cucian. Air B kita siram 1, 2, 3, 4, 5, cukup. Ini katakan. Itu jika itu najis mughaladzah. Ini katakan. Lalu yang kedua najis mukhaffafah. Likhifati hukmiha, najis mukhaffafah akan ringan hukumnya. Apa najis mukhaffafah? Syarat dikatakan najis mukhaffafah, baulun sabi alladhi lam yat'am ghairal laban wa lam yabugh haulan. Baul, kencing, syaratnya harus kencingnya. Air seninya. Sabi, bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Alladzi lam yat'am ghairal laban, yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Kecuali tadawi untuk berobat, kecuali litahnik untuk tabarukan, tahnik kurma. Itu dikecualikan kata ulama. Syaratnya harus ASI, susu. Baik itu susu kambing, susu sapi, tapi murni, bukan susu bubuk. Kalau susu bubuk sudah tidak murni lagi. Dan syaratnya belum sampai 2 tahun. Kencingnya tersebut dikenal dengan kencing najis muhaffafah. Likhifati hukmiha. Cara mensucikan najis muhaffafah dengan cara apa? Rasul ma, mercikan air ke tempat najis tersebut. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan ainnya. Artinya ainnya tersebut sudah dihilangkan terlebih dahulu, sudah dikeringkan, baru kita ambil air, percikan dengan menyeluruh. Itu najis muhaffafah. Lalu yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini dibagi menjadi 2 pembahasannya. Yang pertama, jika najis itu dianggap najis mutawassithah dengan had, takrif, definisi, apa? Kullu mustaqdar yamna'u sihhatus salah. Definisi najis itu setiap yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat, sekiranya tidak ada keringanan dalam syariat. Apapun setiap yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat, yang tidak ada keringanan dalam syariat, hukumnya najis. Beda kalau ada keringanan. Contoh yang ada keringanan itu apa? Contohnya darah, dihukum najis. Tapi kalau kita bawa sholat, sah sholatnya. Sah sholatnya. Bekas istinja maki batu, kalau kita cebok dengan batu, bekas najisnya masih ada tak? Masih ada. Kita sholat dalam keadaan bekas adanya najis itu, sah tak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena najisnya makruh, dimaafkan dalam syariat. Itu definisi dengan penjelasan najis itu. Lalu yang kedua, definisi najis itu dengan hitungan, jumlah. Apa dikatakan oleh ulama? Kurang lebih ada 20 najis. Ini katakan ulama. Yang kita kenal, yang pertama adalah baulun, kencing. Ini katakan. Kencing termasuk najis.
baik itu kencing, kecuali najis kencing bagi laki-laki tersebut dihukum najis tapi najisnya mukhafafah. Selain itu dikenal dengan najis mutawassithah. Selain itu dikenal dengan najis mutawassithah. Wa minhul khasa, termasuk juga kencing itu adalah kencing batu. Kalau kita mengeluarkan kencing batu, jika batu itu adalah dari kencing, dari air seni, maka hukumnya najis. Jika batu itu bukan dari air seni, memang dari batu di luar, cak batu kelekir, misalnya kencing keluar batu kelekir, ini katakan hukumnya apa? Mutanajis. Beda dengan najis dengan mutanajis. Apa bedanya najis dengan mutanajis? Kalau najis, ainnya bisa disucikan enggak? Tidak bisa. Kalau mutanajis, sesuatu yang suci yang terkena najis, bisa disucikan enggak? Bisa. Baju kena kencing, namanya bajunya mutanajis. Lantai kena kencing, namanya lantai itu mutanajis, bukan najis. Tapi bahasa kita sehari-hari kalau ngomongnya najis. Tapi sebetulnya bukan najis, mutanajis. Yang namanya najis itu ainnya. Najis itu bisa disucikan enggak? Tidak bisa disucikan, kecuali kaki ada dua. Homer jika dijadikan cuko, kulit bangkai jika disama. Itulah yang najis yang bisa disucikan. Selain itu tidak kata yang najis bisa disucikan. Ini katakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah madhi. Yang kedua adalah madhi. Ini katakan. Madhi itu apa? Ma'un asfar, cairan kuning, fakhim, kental. Yakhruju ghaliban inda taurus syahwa bila laddah. Pada umumnya keluar ketika puncak syahwat, tapi tidak ada keledatan. Tidak ada keledatan, ini katakan. Dan tidak muncrat. Itu namanya apa? Madhi. Ketika uang keluar madhi itu tidak hati ledatnya, tidak hati. Ini katakan. Tapi puncak syahwat itu. Pada umumnya keluar bagi perempuan. Aktsaru mayakunun nisa. Paling banyak madhi itu keluar bagi perempuan. Makanya perempuan itu terkadang dia ada yang paham keluar mani, ada yang tidak paham keluar mani. Makanya perempuan itu ketika dia syahwat, dia keluar madhi, cairan. Umumnya kebanyakan perempuan, ini katakan. Dan itu biasanya pada umumnya sudah balai, tidak akan keluar kalau tidak balai. Ini katakan. Kalau belum balai tidak akan keluar, itu yang namanya madhi, ini katakan. Yang ketiga adalah wadi. Apa wadi itu? Ma'un abiyad, cairan putih, kadirun, fakhim, keruh, kental, putih, keruh, kental. Yakhruju ida agibal baul, yang keluar pada umumnya setelah kencing. Setelah kita kencing, netes tuh. Apa namanya itu? Wadi. Ini katakan. Au indah hamil syai'in thaqil, atau ketika kita mengangkat barang berat-berat. Kalau kita sudah mengangkat barang berat-berat, ngeden pada umumnya itu akan keluar namanya apa? Wadi. Ini katakan. Dan hukumnya najis. Ini katakan. Hukumnya najis. Nah, wadi ini tidak hanya kepada yang balai, bisa terjadi kepada anak-anak. Bisa terjadi kepada anak-anak. Namanya apa? Wadi. Ini katakan. Itu namanya wadi. Kalau wong biasa keluar wadi, kata Sayyidina Ali, alamatul quwwatul jima, tanda wong yang kuat jimanya, berhubungan badannya, kata Sayyidina Ali. Wong yang sering keluar wadi namanya. Hukumnya juga adalah najis. Beda kalau mani. Kalau mani hukumnya suci. Rothun, kotoran, roth. Ros itu tinja, tai. Baik dari manusia ataupun binatang. Walaupun tai daripada ikan. Tai ikan. Apa hukumnya? Najis. Tai iwak, najis tak? Najis. Jadi akuarium banyunya najis tak? Najis akuarium itu. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena pasti belak. Iwak itu di akuarium. Sedangkan air sedikit kalau kejatuhan najis apa hukumnya? Najis. Hati-hati. Walau minas samak wajarat, walaupun dari ikan dan belalang, kotorannya itu najis. Makanya bangkai ikan
bangkai ikan, kalau kita bawa sholat, sah salat kita? Bangkai ikan, kalau kita bawa sholat, sah salat kita? Tidak sah sholat kita. Kenapa tidak sah? Kotorannya najis, kecuali sudah dibersihkan. Kalau sudah siang dibersihkan, kita bawa, sah sholatnya? Sah, mengatakan. Jadi hati-hati, kotoran isi perut iwak itu najis. Jadi kalau kita makan iwak masih ada isi perutnya, ada kotorannya, apa hukumnya? Najis. Mengatakan haram hukumnya. Mengatakan. Pada umumnya kalau kita gak ada makan apa? Iwak apa namanya? Iwak asin tuh? Pedo. Iwak asin pedo itu biasanya isi perut itu masih ada. Jadi ingatkan rumah kita. Kalau masak iwak pedo itu isi perutnya bersihkan dulu. Mengatakan. Karena biasanya masih ada. Kalau yang lainnya tidak najis seperti jantungnya, yang najis itu apa? Kalau telurnya tidak najis, tapi isi tainya itu yang dihukumi najis. Mengatakan. Kemudian tinta cumi-cumi. Tinta cumi-cumi najis tak? Najis. Isi perut. Setiap isi perut yang sifatnya cairan di dalam hewan hukumnya najis. Walaupun ada pendapat ulama tentang masalah tinta perut tersebut, tinta cumi-cumi. Tapi mayoritas mengatakan hukumnya najis. Kemudian anjing, dianggap najisnya najis mughaladzah. Kemudian babi, dianggap juga najisnya adalah mughaladzah. Keturunan anjing dan babi dianggap juga najisnya mughaladzah. Mani anjing dan babi itu hukumnya najis. Mani ada 3 pendapat. Yang pertama, mani selain anjing dan babi hukumnya suci. Anjing dan babi najis. Ini pendapat pertama, mayoritas. Pendapat kedua mengatakan mani manusia dan hewan yang boleh dimakan hukumnya suci. Hewan yang tidak boleh dimakan hukumnya najis. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan mani itu hukumnya najis. Mengatakan mani itu hukumnya najis. Mayoritas pendapat yang pertama, mani itu suci, kecuali anjing dan babi hukumnya adalah najis. Mengatakan. Kemudian ma'ul garah, cairan kalau kita melendung habis kena knalpot, pas kena knalpot melendung kan? Nah, melendung itu cairan itu ma'garah, yang berubah, dikatakan. Cairan itu berubah, ada kemerah-merahannya, dikatakan. Hukumnya najis, dikatakan. Hukumnya najis, dikatakan. Kalau tidak, hukumnya najis. Kemudian syadid nanah, hukumnya najis. Kalau yang nanah, kalau sodid itu ada warna merahnya. Nanah campur warna merah itu sodid. Kalau G nanah deh, murni nanahnya. Menyatakan hukumnya najis kalau itu. Menyatakan. Miratun itu cairan empedu. Apa hukumnya? Najis. Siapa yang galak makan itu? Banyak kan? Kalau kauban minta empedu, makan empedu cairan itu. Apa hukumnya? Najis. Menyatakan. Najis. Menyatakan. Cairannya, kalau kulitnya tidak suci. Kalau cairannya itu hukumnya najis. Miratun. Wa tustamal fil adwiyah. Bahkan sebagian wong galak menggunakannya untuk obat. Dan hukumnya najis. Mayoritas pendapat hukumnya najis. Walaupun ada pendapat mengatakan hukumnya suci, tapi mayoritas pendapat mengatakan najis cairan itu. Jadi hindari. Obat apa itu? Yang galak makan itu? Obat kuat.
Hati-hati makan najis, makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu akan menjadikan suatu gulub. Hati kita keras. Hati kita keras. Sebabnya itu salah satunya adalah makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang dinasihati tidak mempan, dinasihati tekak, ahmak. Kalau dinasihati tidak nurut. Itu sebabnya ghaswatul qulub. Disebabkan apa? Kasratul dzunub, banyaknya dosa. Sering bermaksiat. Cara melembutkannya apa? Di antaranya banyak nangis. Banyak nangis. Tanda-tanda wong yang ghaswatul qulub, tanda-tanda wong yang hatinya keras itu susah untuk nangis nih. Susah untuk nangis. Tanya diri kita, kapan terakhir nangis? Bukan karena buntu ya, si nangis mana nih buntu. Nangis karena Allah. Nangis karena rasa takut kita kepada Allah. Kapan terakhir? Menyatakan. Rutinkan nangis itu. Rutinkan. Rutinkan nangis karena Allah itu. Paksakan. Kalau tidak baca, paksakan. Kalau tidak baca, paksakan. Harus keluarkan dari mata kita. Itulah yang akan melembutkan hati kita. Menimbulkan rasa takut. Kalau air mata ini keluar karena rasa takut kepada Allah, Allah haramkan mata kita ini menyentuh api neraka. Allah haramkan. Makanya sering-sering nangis. Nangis itu bukan cengeng, tapi nangis karena Allah, bukan karena buntu, bukan nangis mikirkan anak, bukan nangis mikirkan bini, bukan nangis mikirkan usaha nak bangkrut, sedih mikir usaha nak bangkrut, nangis, buyan itu, tapi nangis karena Allah, rasa takut kita kepada Allah, mati cak mano. Makanya kalau ada jenazah, masuk, jingoi mayit itu, sambil nyingok itu sambil bayangkan sama kita pun bakal kayak ini. Dan apa yang kita lakukan bakal dihisab oleh Allah. Takut dah? Maka tidak takut. Pasti takut gitu. Pasti takut gitu. Mikirkan. Kan pasti yakin kan akan adanya hisab. Setiap apa yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah. Apa be? Dalam kehidupan di dunia bakal hisab oleh Allah. Makanya tangisi. Kemudian muskir, sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan, ma'i, benda cair, hukumnya najis. Kalau benda cair hukumnya najis. Kalau benda padat hukumnya suci, tahir. Sesuatu yang memabukkan itu jika benda cair hukumnya adalah najis. Jika benda padat suci. Jadi kalau sholat ngantongi ganja, sah salatnya. Sholat ngantongi pil ekstasi, inex, sah salatnya. Sah. Ngantongi sabu-sabu, sah. Ngantongi botol anggur, cap bapak tua, bapak tua, apa hukumnya? Sah salatnya? Sah? Tidak. Kenapa tidak? Karena najis, karena memabukkan. Hati-hati, minum beras kencur itu. Buat jamu itu, beras kencur itu mengandung alkohol, itu memabukkan, najis hukumnya. Hati-hati, katakan. Beras kencur ada kan, uang dibuat jamu kan, sebagian itu. Kalau sudah tarafnya dia mengandung alkohol itu, memabukkan itu, dan hukumnya najis, mengatakan. Minum fermentasi apapun sifatnya yang difermentasikan yang bisa sudah jadi memabukkan, hukumnya najis. Jadi benda cair memabukkan itu jika sifatnya benda cair hukumnya najis. Jika benda padat hukumnya suci. Menyatakan. Suci tetap kalau penggunaannya haram. Ganja haram, mabuk ekstraksi pil inex haram.
nyabu bisa sabu-sabu haram. Nah, tapi kalau kita bawa sholat, sah tak sholatnya? Sah, tidak najis. Dikatakan. Alkohol termasuk dari sesuatu yang memabukkan. Alkohol itu hukumnya adalah najis. Jadi kalau kita sholat pakai minyak wangi yang mengandung alkohol, menurut pendapat mengatakan najis, hukumnya tidak sah. Tapi ada lagi pendapat mengatakan alkohol yang di minyak wangi itu tidak najis. Tidak najis. Tergantung kita yang mana. Tapi kita biar paham. Kita ihtiyat, hati-hati, ya pakai minyak wangi yang non alkohol, yang polet-poletan itu yang biasa kita pakai. Itu lebih baik, lebih asan. Tapi kalau minyak wangi semprot-semprotan pakai, semprot itu misalnya tidak apa-apa. Nilai pendapat yang mengatakan tidak najis. Kemudian ma yakhruju min ma'idah, segala sesuatu yang keluar dari perut kita. Apa be? Segala sesuatu yang keluar dari perut kita, yang sudah dicerna, yang bisa dicerna, hukumnya adalah najis. Yang keluar dari kepala kita najis tak? Tidak. Makanya tai mata, banyu mata, ingus, hidung, kuping, najis tak? Tidak. Asal keluar dari kepala. Tapi kalau yang dari pencernaan, hukumnya adalah najis. Ilaih najis tak? Ilaih najis tak? Tidak ilaih najis tak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dari kepala. Tapi kalau ngilangnya tidak ngubek, buncit pula kan? Ngiling pula, otomatis keluar dari perut. Apa hukumnya? Najis. Tanda-tandanya bau kuning. Hukumnya najis. Tapi makfu kata ulama. Kalau wong mubtala, wong yang anan kalau tidak pasti nilai juga, ada begini tak. Itu makfu nanti, dimaafkan dalam syariat. Menyatakan kalau dari segi kedokteran yang paling bagus itu, biasakan kalau nak tidur ngejen, tutup mulutnya, dilakban, biar pernapasan kita itu dari hidung, bukan pernapasan dari mulut. Kalau kita biasa pernapasan dari hidung, itu akan memberikan kesehatan sama kita. Kalau napas dari mulut, itu akan memberikan penyakit bagi diri kita. Dari segi kedokteran, nyingok, ada penelitian seperti itu. Makanya biasakan napas itu dari hidung. Biasakan napas itu dari hidung, jangan narik dari mulut. Kemudian air ludah najis tak? Tidak. Boleh tak? Nalan baju ludah? Boleh. Kalau nalan baju ludah orang lain? Boleh tak? Boleh tak nalan baju ludah orang lain? Haram, najis. Mustaqdar, tidak najis. Menjijikkan, haram, karena menjijikkan. Kecuali kata ulama, litadawi, litabarruk, untuk tabarukan. Tabarukan itu misalnya datang Ustaz, doakan nih, hanya kan datang, cuy, minum kan, tabarukan, boleh tak? Boleh. Tahnik masalah, kurma dikunyah kan, campur banyu ludah kan, masuk ke mulut anak, boleh tak? Boleh, ditabaruk, itu keberkahan. Yang kedua litaladud, untuk keledatan. Ciuman sama bini kita, campur tak banyu ludah? Ada, ada yang gepuk bini kita. Itu litaladud kata ulama, diperbolehkan. Selain itu boleh tak? Tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Kemudian segala sesuatu yang bisa dicerna, hukumnya najis. Kalau yang tidak bisa dicerna, tidak najis. Contoh, makan kelereng. Makan kelereng, ekar.
Mana? Terus muntah atau berak kelereng lagi, najis tak? Kelereng najis tak? Tidak. Nah, maka kelerengnya apa hukumnya? Mutanajis. Tidak najis, mutanajis. Bisa disucikan. Makanya hukum makan apa? Biji luwak, kopi luwak itu, kopi luwak itu kan? Yang dimakan oleh musang itu, kopi itu keluar berak, minyo, taiknya itu jadi biji luwak itu. Apa hukum biji luwak tadi? Hah? Najis atau mutanajis? Mutanajis, suci. Dicuci, bersih, hukumnya boleh. Boleh minum? Boleh, cari gawe lain boleh tapi. Bukan orang minum itu. Ada. Telok. 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 Hukum telok. Apa hukum telok? Suci atau najis? Atau mutanajis? Telok. Suci, mutanajis. Suci dia nyata. Arti mutanajis itu berarti telok itu harus dicuci. Telok itu harus dialih ke banyu. Kalau nak masak telok, alih ke banyu dulu. Karena apa? Mutanajis. Kalau sudah dialih ke banyu apa hukumnya? Suci. Telok cicak boleh tak dimakan? Telok cicak, telok ulo boleh dimakan? Halal untuk dimakan? Halal tak? Telok penyu halal tak untuk dimakan? Halal. Telur halal untuk dimakan. Telur apa boleh? Telur ulo, telur cicak, halal untuk dimakan. Akanlah. Tapi halal untuk dimakan. Halal telur penyu. Kalau dulu ada di anak ingat masih kecil-kecil anak itu di pinggir-pinggir sungai itu, di Sungai Musi itu, karena di pinggir rumah kan pinggir Sungai Musi, di sebelah lele itu. Itu kadang ada orang jual telur penyu dulu, pakai perahu itu. Kalau sekarang nggak ada lagi, gitu. Ya kan? Masya Allah. Suci. Telur ya, asal telur ini, asal ke ada telurnya, berbentuk telur. Apapun telurnya halal untuk dimakan. Asal tidak bungker, belum jadi. Kalau sudah jadi bungker, apa hukumnya? Najis. Ini katakan. Wallahu a'lam bisa. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada yang tanya lagi? Mas? Ada dia? Ya. Jadi kalau seandainya tai nyampak di sini, tai cicak, ini apa? Kalau kering, kan sholat misalnya, nyampak tai cicak. Kalau kering, singkirkan deh seketika, nyampak tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi syaratnya bukan masjid. Kalau masjid tidak boleh. Buang najis ke masjid hukumnya haram. Bawa najis ke masjid itu apa hukumnya? Haram. Bawa najis ke masjid itu, memasukkan najis ke masjid itu dosa. Hati-hati. Makanya kalau budak pakai pampers, kencing, kita bawa ke masjid apa hukumnya? Haram. Masjid. Kalau bukan masjid tidak apa-apa. Kalau basah, baru dihukumi najis. Buang, alih ke banyu dengan alih ke banyu sudah suci hukumnya. Kalau kering najis tak? Ada tai cicak misalnya pinggir-pinggir, jarang kita tanya di pinggir-pinggir. Kalau kita nengok pinggir-pinggir ini ada tai cicak, wajib kita tambahi. Jangan cara tahu. Ayo, urusan aku itu ngurus. Tidak wajib kita tambahi. Karena hak muslim itu wajib menjaga masjid. Ketika kita buang, najis tak tangan kita? Najis tak? Habis buang tai cicak yang kering, najis tak? Tidak. Kering nggak mau kering. Kalau salah sikatnya basah, baru dihukumi najis. Ada yang tanya? Adik? Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kita, nambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah.
dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang kita cintai, orang mencintai kita, tidak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalim kita dari kaum muslimin, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi dosa kita dan dosa mereka. Allah menjadikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah fi khair wa fi afiyah. Allahumma arzuqna fahmi nabiyyin. Allahumma sallim jalatan hamalaka wal muqarrabin. اللهم اعذنا بعلم زينا بعلم اكرمنا بجاه وجميلا بالعافيه يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك هذا ما قل لكم ولكم منكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.